Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarkal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, yang sangat kami taatimi Al-Mukarram Ustaz Firman Hidayat yang pada malam hari ini berkesempatan untuk mengisi pengajian rutin yang biasanya malam Rabu kemarin karena beliau ada uh, keperluan mendadak, maka diundur pada malam hari ini. Semoga beliau selalu sehat fi taatillah. Amin amin ya rabbal alamin. Serta teman-teman hadirin hadirat, mustami mustamiat yang telah bergabung di room Google Meet pada malam hari ini. Semoga kita nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita dan bagi keluarga kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat maunah hidayah dari Allah kita bisa bermuajahah, kita bisa berkumpul di Google Meet pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah pahlawan bagi kita yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah dinul Islam seperti zaman sekarang, dan beliaulah yang kita harapkan syafaatnya fi yaumil qiyamah nanti. Untuk mendekat waktu, marilah kita buka dengan tawassul bil Fatihah dengan harapan ilmu yang kita dapatkan nanti menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita. Ala hadhihi niyya wa la kunatin shalihah wa ala man wa salakuna shalih wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa husain ila hadratil marhum Sultanul Auliya Syabdul Qadir Jalani Sidina Al-Faqih Al-Muqaddami Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa li jamil ulama'il amilin wa la'immatil mujtahidin wa syuhada'i wa salihin wa jami' masyaikhina masyaihikum wa na'udzu bidzikri jami' masyaikh syalafi syafi syukur jaztu banda wa na'udzu bidzikri Kiai Ruham Kiai Syamsul Arifin Kiai As'ad Syamsul Arifin Kiai Abdurrahman Syamsul Arifin Kiai Ahmad Fawaid As'ad Kiai Dhafir Munawwar Kiai Taha Kiai Abdul Wahid Taha wa Kiai Ahmad Hariri Abdul Adim wa Kiai Muzakir Ridwan wa jami'il ulama masyaikh salafi salafi Sukorejo wa li masyayikhim wa li abaihim wa li ummahatihim wa li jaddihim wa jaddadihim wa auladihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa usulihim wa furu'ihim saghiran kabiran dzakara wa unsana makanu masyarikal ardi ila maqaribiha an Allah ta'ala yuqaddisu arwahum fil jannah li darajatihim yu'idu lana min barakatihim wa anwarihim asrarihim wa ulumihim wa nafa'atin fid din wa dunya al akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan terakhir, kesan kepada ahli kubur kita, leluhur kita yang telah wafat mendahului kita, semoga diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang indah oleh Allah. Ghafarallahu dzunubahu Ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum wa nawwir qabrahum wa wasi' qabrahum wa adkhilhumul jannata ma'al abrar waj'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min khufaniran. Dan khususkan kepada kita yang diberi ujian sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya oleh Allah, diberi kesembuhan yang sempurna oleh Allah. Dan khususkan kepada kita yang mempunyai hajat, semoga terkabul hajatnya, disampaikan segala cita-citanya oleh Allah. Ala hadihin wa la kullatin salihah. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin amin ya rabbal alamin. Terus selanjutnya pengajian kitab Syafinatun Najah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Firman Hidayat. Kepada beliau faedah hifayah tafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wansurna rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah pada malam hari ini akhirnya ya kita bisa melanjutkan pengajian kitab Syafinatun Najah setelah sekian lama ditunda. Alhamdulillah malam ini bisa kita langsungkan. Ya, semoga walaupun terus ditunda tidak mengurangi semangat belajar teman-teman ini. Seluruh yang hadir, ya hafizakumullahu jami'an. Semoga kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas ya mengenai tentang sunnah-sunnah ab'ad. Jadi di dalam sholat itu ada yang namanya sunnah-sunnah ab'ad. Ya. Sunnah-sunnah ab'ad itu apa? Sunnah-sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang kalau kita tinggalkan, ya, yang kalau kita tinggalkan maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Di pembahasan sebelumnya kita sudah pernah membahas itu. Ada beberapa hal yang mengharuskan kita untuk sujud sahwi, ya. Bukan mengharuskan. Disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kalau kita ulang, yang pertama itu ada meninggalkan sebagian ab'ad, ya, sunnah-sunnah ab'ad dari ab'adus shalah. Itu disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Yang kemudian yang kedua, melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, ya. Tapi dalam keadaan lupa. Melakukan sesuatu yang membatalkan sholat dalam keadaan lupa. Maka sebelum salam nanti disunahkan untuk sujud sahwi. Yang ketiga, memindah rukun, ya. Rukun yang awalnya nomor 2 dipindah ke nomor 3 misalnya. Dalam keadaan lupa. Maka itu juga disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Yang terakhir, melakukan rukun fi'li lalu meyakini bahwa ada tambahan dalam rukun tersebut. Nah, itu juga disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu tidak wajib, ya. Jadi sujud sahwi itu sunnah. Boleh kita lakukan, boleh tidak kita lakukan. Nah, tapi seyogyanya anjuran dari para ulama harus melakukan sujud sahwi. Ya. Apa faedahnya kita sujud sahwi? Nah, dijelaskan itu bahwa salah satu keistimewaan sujud sahwi itu adalah membuat kita menjadi lebih ingat, ya. Menghilangkan sifat-sifat lalai dalam diri kita. Bahkan ada sebagian itu melakukan sujud sahwi tidak hanya di dalam sholat, ya, termasuk di luar sholat. Jadi kalau orang-orang sering lupa itu, sering teledor, sering lupa, terkadang dia sujud itu. Sujud sahwi, ya, subha man la yanam wa la yasfu, ya. Atau tanpa sujud, ya. Jadi dibaca aja subhana man la yanam wa la yasfu, ya. Nah, itu faedahnya sama. Jadi agar kita terbebas dari sifat-sifat lupa. Itu salah satu faedah daripada sujud sahwi. Juga kenapa kok harus sujud sahwi, ya, karena Nabi pernah melakukan itu.
Mari kita baca ya. Kita baca kitab Safinatun Najah di fasal Ab'adus Shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Faslun ab'adus shalah sab'atun. Ya, faslun ialah fasal. Ab'adus shalah adapun ab'adnya salat ya, atau sunnah ab'adnya salat sab'atun ialah 7. Jadi yang masuk kategori sunnah ab'ad itu ada 7. Dan yang 7 ini kalau kita tinggalkan maka nanti disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Apa yang pertama? Yang pertama adalah at-tasyahhudul awwalu, ya, tasyahud yang pertama. Tasyahud yang pertama itu berarti setelah rakaat yang kedua. Jadi tasyahud kan ada 2. Ada tasyahud yang pertama, ada tasyahud yang terakhir. Tasyahud yang pertama itu dilakukan setelah rakaat yang kedua. Nah, tasyahud awal itu kalau kita tinggalkan, maka nanti disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jadi setelah 2 rakaat harusnya kita duduk untuk membaca tasyahud, tapi tiba-tiba lupa, langsung kita berdiri tuh. Kita berdiri untuk melaksanakan rakaat yang ketiga. Nah, lupa tadi kan? Maka jangan kembali lagi ke tasyahud awal kamu. Kita jangan kembali lagi ke tasyahud awal. Lanjutkan saja sholatnya, nanti terakhir baru sujud sahwi. Kalau ada yang tanya kenapa misalnya tidak boleh kembali lagi ke tasyahud awal. Nah, karena tasyahud awal itu tidak wajib ya. Dia bukan rukun dari sholat. Dia sunnah ya. Sementara berdiri di dalam sholat itu adalah wajib. Nah, kita sudah berdiri. Tidak boleh balik lagi ke tasyahud. Nah, itu seakan-akan nanti mendahulukan sunnah daripada yang wajib. Nah, makanya sudah berdiri saja ketika kita sudah lupa melakukan tasyahud awal berdiri. Kita lanjutkan sampai sholat selesai nanti. Baru terakhir sebelum salam kita lakukan sujud sahwi. Seperti itu. Wa qu'uduhu dan duduk tasyahud awal. Nah, duduk tasyahud awal ya. Kemudian yang ketiga wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ya. Wassalatu dan bersolawat 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi di dalam tasyahud awal. Nah, ini juga ya. Jadi membaca sholawat di dalam tasyahud awal itu juga termasuk sunnah ab'ad ya. Jadi kalau kita tinggalkan misalnya lupa membaca sholawat di tasyahud awal, maka tidak perlu kembali nanti ke bacaan sholawat itu ya. Jadi cukup nanti terakhir kita lakukan sujud sahwi. Terlebih kalau kita sudah berdiri ya. Jadi kita melakukan tasyahud cuma lupa untuk membaca sholawatnya itu. Selanjutnya wassalatu 'alal ali fit tasyahhudil akhiri. Wassalatu dan bersolawat 'alal ali atas keluarga Nabi fit tasyahhudil akhiri di dalam tasyahud yang terakhir. Nah, kalau ini tempatnya di tasyahud terakhir ya. Kita lupa membaca sholawat atas keluarga Nabi ya. Maka ketika sudah selesai membaca tahiyat sampai terakhir itu misalnya hanya lupa al-ali, maka tidak perlu mengulang teman-teman ya. Tidak perlu mengulang lagi tahiyatnya. Jadi jangan dianggap oh saya tadi tidak bersalawat kepada keluarga Nabi ya. Tidak sah misalnya. Enggak seperti itu ya. Jadi bersalawat atas keluarga Nabi di tasyahud akhir itu termasuk sunnah. Nah, jadi nanti diganti dengan sujud sahwi. Bukan diganti ya, disunnahkan melakukan sujud sahwi. Kemudian yang termasuk sunnah ab'ad juga wal kunutu wa qiyamuhu ya. Wal kunutu dan kunut wa qiyamuhu dan berdiri ketika membaca kunut. Nah, kunut juga termasuk sunnah ab'ad ya. Jadi kunut itu bukan termasuk rukun dari sholat.
Artinya ketika kita lupa membaca kunut di rakaat kedua sholat subuh itu, setelah i'tidal biasanya baca kunut, tapi lupa kita langsung sujud misalnya. Nah, ketika sujud baru ingat, oh saya belum kunut. Nggak perlu balik lagi ke kunut ya. Lanjutkan saja sholatnya itu. Nanti terakhir disunahkan untuk melakukan yang namanya sujud sahwi. Karena kunut itu termasuk ab'adus sholat. Selanjutnya wassalatu wassalamu ala nabi ya. Wassalatu dan bersolawat, wassalamu dan mengucapkan salam ya ala nabi sallallahu alaihi wasallam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi dan keluarga Nabi wa sahbihi dan sahabat Nabi fihi di dalam kunut ya. Fihi di dalam kunut. Jadi di kunut itu kan ada di terakhir ya. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait sampai terakhir itu kan baca sholawat itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Itu kan ada apa namanya? Terakhir kunut ada sholawat kepada Nabi, sholawat kepada keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Nah, itu kalau kita lupa maka tidak perlu kembali membaca itu lagi dari awal. Lanjutkan saja sholat kita. Nanti disunahkan melakukan sujud sahwi. Jadi ini kasusnya hanya baca kunutnya saja, tapi tidak baca sholawatnya di terakhir. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Ya. Dan lain sebagainya itu ke belakang. Nah, terakhirnya kan baca sholawat. Nah, itu. Sholawatnya tertinggal, maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jadi ada 7 semuanya ya, ada 7. Kalau saya ulang dari awal itu, yang masuk kategori sunnah aba'ad itu adalah, yang pertama adalah tasahud awal ya. Duduk tasahud awal ya. Tasahud awal dan duduknya. Kemudian bersolawat atas Nabi di dalam tasahud awal. Untuk tasahud akhir, itu yang masuk sunnah aba'ad adalah bersolawat kepada keluarga Nabi. Kemudian kunut ya, membaca kunut. Atau kunutnya dibaca, tapi sholawat yang terakhir lupa kita baca. Maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Alhamdulillah. Untuk pembahasan ab'adus sholah selesai. Ya. Masih ada waktu, kita lanjut aja ke bab faslun tabtulus sholah bi'arba'i asyrata hasratan. Ya, khaslatan. Ya. Ini pembahasan mengenai tentang hal-hal yang membatalkan terhadap sholat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun adalah suatu fasal. Tabtulu batal. Ya. Tabtulu batal as-sholatu apa sholat. Bi'arba'i asyrata khoslatan. Ya. Batal apa sholat sebab 14 perkara. 14 hal. Jadi kalau dihitung secara keseluruhan, hal-hal yang membatalkan sholat itu jumlahnya ada 14 ya. Bahkan mungkin lebih ya. Cuman yang sering terjadi mungkin 14 ini. Apa yang pertama? Ya. Bil hadasi, sebab hadas. Ya. Baik hadas besar atau hadas kecil. Jadi ketika kita sholat tiba-tiba berhadas ya. Contohnya kentut misalnya, batal sholatnya itu gara-gara kentut. Karena kentut itu termasuk al-hadas, ya termasuk hadas. Kemudian yang kedua, wabi wuku'in najasati, ya, wabi wuku'in najasati. Terjatuhnya najis ya, biwuku'in najasati terjatuhnya najis. Mungkin saya ulang untuk pembahasan yang pertama tadi, yang sebab hadas itu ya. Ini saya ingat bahwa yang membatalkan ketika hadas itu ketika tidak dalam keadaan tidak sengaja ya. Dalam keadaan sengaja atau tidak ya. Tapi kalau dalam keadaan dipaksa, misalnya ada orang
ketika kita sholat itu perut kita tiba-tiba ditekan misalnya. Perut kita ditekan hingga menghasilkan yang namanya kentut, maka itu menurut sebagian para ulama nggak batal itu. Karena kentut yang kita keluarkan itu gara-gara perut kita ditekan oleh orang. Ya, perut kita ditekan oleh orang. Seperti itu. Itu menurut keterangan yang pernah saya ingat ya. Jadi kalau kentutnya kentut sendiri misalnya atau bahkan disengaja kentut, batal jelas itu. Tapi kalau kita kentut gara-gara perut kita ditekan oleh seseorang yang usil, maka itu menurut sebagian para ulama nggak batal itu. Nah, yang kedua, batalnya sholat itu biwuku najasati ya, terjatuhnya najis ya. Jadi kita ketika sholat itu terkena kotoran-kotoran atau kena najis, kejatuhan najis ya, seperti kotoran cicak misalnya. Nah, maka itu membatalkan terhadap sholat ya, kalau jatuhnya ke baju kita atau tubuh kita. Tapi hanya untuk najis-najis yang kategorinya itu tidak ditoleransi ya. Jadi ada sebagian najis, dia dikatakan najis tapi dimakfu atau ditoleransi ya. Contoh seperti darah ya. Ada darah kita darah keluar dari tubuh kita, tapi sedikit sekali. Ya. Darahnya tidak ngalir, dikit aja. Nah, itu dimakfu itu. Tapi kalau darahnya sampai banyak, ya, ini membatalkan terhadap sholat. Ya. Termasuk nanah itu kalau sedikit dimakfu itu. Tapi kalau terlalu banyak, maka juga dianggap najis ya. Najis sebenarnya itu, cuma dimakfu ya, ditoleransi seperti itu. Itu yang yang nomor 2 ya. Cuma untuk najis ini ada catatan ya, ilam tulqa ya, halan min ghairi hamlin ya. Ilam tulqa dengan catatan jika tidak dilempar ya, jika tidak dibuang, halan seketika, min ghairi hamlin tanpa membawa. Jadi kalau kita kejatuhan najis, kita langsung buang najisnya misalnya seketika ya, itu nggak batal. Tapi kalau kita sholat kemudian kejatuhan kotoran cicak tidak langsung kita buang, kita biarkan agak lama misalnya, maka itu yang membatalkan terhadap sholat ya. Jadi dibagi tergantung keadaannya. Jadi kalau kita kejatuhan kotoran cicak kemudian langsung dibuang, maka tidak batal sholatnya. Tapi kalau kejatuhan cicak tidak kita langsung buang ya, masih dibiarkan sebentar misalnya, baru kita buang, itu batal itu. Jadi harus halan ya, harus langsung dibuang itu. Nah, itu tidak membatalkan. Kemudian selanjutnya hal-hal yang membatalkan sholat adalah wankishaful aurati ya, terbukanya aurat. Ketika sholat tiba-tiba aurat kita terbuka ya, entah dibuka sama orang misalnya, atau terkena hembusan angin, kena kipas angin, auratnya terlihat, maka sholat kita batal ya. Nah, ini juga dengan catatan ilam tastur halan ya. Ilam dengan catatan jika tidak ditutup aurat halan seketika. Artinya ketika aurat kita terbuka, kemudian kita langsung menutup aurat tersebut ya, ini nggak batal. Tapi kalau aurat terbuka tidak langsung kita tutup, kita biarkan terbuka, maka itu hukumnya batal sholatnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi ketika teman-teman suatu ketika mungkin nanti terbuka aurat, lalu teman-teman biarkan, batal sholatnya itu. Tapi kalau terbuka, langsung kita tutup lagi. Nah, kalau kita tutup lagi, nggak batal sholatnya. Wanutku biharfaini ya. Selanjutnya adalah annutku biharfaini, mengucapkan 2 huruf ya, mengucapkan 2 huruf. Au biharfin mufhimin ya, au biharfin atau mengucapkan 1 huruf, au biharfin atau mengucapkan 1 huruf, mufhimin yang atau mufhamin ya, mufhamin yang dapat difahami, mengucapkannya itu amdan dengan sengaja, mengucapkan 2 huruf atau 1 huruf tapi
bisa difaham itu maknanya dan diucapkan secara sengaja. Nah, ini. Jadi tidak harus 3 huruf, 5 huruf, 6 huruf, 2 huruf atau 1 huruf saja diucapkan, ya. Sengaja mengucapkan itu yang lafaz-lafaz itu bukan bagian dari sholat, maka membatalkan terhadap sholat itu. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin jarang ya, ada 1 huruf yang kemudian bisa difaham atau 2 huruf yang bisa difaham, bahkan tidak ada mungkin dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, 1 huruf itu sudah bisa memberikan makna ya. Contoh huruf qi ya. Qi ya. Nah, huruf qi itu artinya jagalah ya, fi'il amar itu. Qi, ya, jagalah. Nah, jadi qi saja qaf 1 qi, qaf yang berharakat kasroh itu maknanya dalam bahasa Indonesia jagalah itu. Nah, itu membatalkan terhadap sholat ya. 1 saja itu. 1 huruf saja itu. Atau 2 huruf ya. Seperti sun ya, sun atau kun atau kul ya, kul katakanlah. Qaf dengan lam 2 huruf itu. Kul katakanlah. Jadi di bahasa Arab begitu ya, 1 huruf itu sudah ada maknanya, 2 huruf apalagi ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia sepertinya tidak ada itu. Mungkin 2 huruf ya dalam bahasa Indonesia itu, seperti di mungkin, di. Tapi di itu nggak ada maknanya itu. Apa maknanya di? Ya, nggak jelas. Itu kan kata penghubung. Di itu nanti baru ada makna ketika digabung dengan kalimat yang lain. Ya, misalnya di rumah, di kota, di mana? Di gunung. Nah, baru ada maknanya itu. Tapi kalau hanya di sendiri, itu nggak ada maknanya. Ya, nggak bisa kita bayangkan di apa maksudnya itu. Nah, gitu kan. Tapi kalau bahasa Arab, 1 huruf, 2 huruf sudah ada maknanya. Makanya hati-hati. Kemudian selanjutnya yang apa namanya membatalkan sholat adalah wabil muftiri amdan, ya. Wabil muftiri amdan, ya. Wabil muftir dan dengan sesuatu yang membatalkan puasa amdan secara sengaja. Jadi kalau kita ketika sholat melakukan hal-hal yang membatalkan puasa ya, secara sengaja, maka itu juga membatalkan terhadap sholat. Ya. Ya, misalnya apa ya? Kemasukan sesuatu di mulut. Nah, itu kan yang apa namanya? Sesuatu tersebut nanti tembus ke perut. Nah, itu batal kan puasanya. Maka kalau dilakukan ketika sholat, sholat kita juga batal. Bil muftir amdan. Selanjutnya wal aklul kathiru. Ya. Wal aklu dan makan al kathiru yang banyak nasian dalam keadaan lupa. Ya. Makan banyak dalam keadaan lupa ya. Ini dalam keadaan lupa ya. Jadi bukan dalam keadaan ingat. Jadi kalau kita apa namanya? Artinya begini. Kalau kita makan sedikit ya, makan sedikit tapi lupa, itu enggak batal. Tapi kalau makan banyak lupa, itu batal. Nah, jadi runtutannya itu bahwa salah satu yang membatalkan sholat itu kan adalah makan. Itu kalau enggak lupa ya. Jadi kalau kita emang sengaja makan ketika sholat, ya, tidak harus makan 1 suap, makan 1 butir nasi misalnya lalu ditelan, nah, itu batal itu kalau kita sengaja. Tapi kalau kita lupa ya, lupa misalnya yang rawan itu ketika ada sisa-sisa makanan yang ada di gigi kita atau di mulut kita. Kadang tanpa sengaja kita menelan sisa-sisa makanan itu. Ya. Nah, kalau nggak sengaja dan sedikit, itu nggak batal. Tapi kalau sisanya di mulut itu 2 suap ya, sebelum sholat kita kalau Maduranya itu ngumpak nasi 2 suap misalnya. Pas ketika sholat baru ditelan. Batal itu, karena banyak itu. Tapi kalau lupa nggak apa-apa. Ya. Cuma sulit menggambarkan gimana keadaannya orang sholat tiba lupa makan banyak misalnya ya. Ya, jarang terjadi itu. Jadi yang banyak itu biasanya ada sisa makanan di mulut kita itu. Terus kita lupa, tiba-tiba kita telan.
Nah, kalau yang ditelan itu sedikit maka nggak batal sholatnya karena lupa. Tapi kalau banyak batal ya. Al-aklu al-katsir nasyan. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat selanjutnya adalah wasalatu harokatin mutawaliyatin. Ya. Wasalatu harokatin dan 3 gerakan mutawaliyatin secara terus menerus. Nah ini 3 gerakan berturut-turut itu membatalkan terhadap sholat. Ya. Jadi teman-teman usahakan ketika sholat misalnya jangan ada gerakan di luar sholat terus menerus selama 3 kali. Ya. Kalau kebetulan gatal misalnya ada bagian tubuh kita yang gatal, nggak apa-apa digaruk, tapi menggaruknya itu jangan sampai 3 kali berturut-turut. Ya. Jadi cukup sampai 2 kali aja. Cukup sampai 2 kali. Seret 2 kali, diam dulu, baru setelah diam garuk lagi. Nah, gitu. Jadi kalau 3 kali seret 3 kali kita menggaruk, batal itu. Karena berturut-turut. Jadi menggaruknya itu jangan sekaligus 3 kali ya. Jadi 2 kali, 2 kali, 2 kali ya. Agar sholat kita tidak batal ya. Walau sahwan, walaupun lupa. Jadi walaupun kita lupa, sudah melakukan 3 gerakan berturut-turut, maka sholatnya dianggap batal itu. Walaupun lupa ya. Apalagi nggak lupa sengaja, ya tambah batal. Tambah batal. Terus selanjutnya adalah yang nomor 8 ini ya, al-wutbah al-fahisah ya. Jadi mengucapkan hal-hal kotor ya, mengucapkan hal-hal kotor atau melakukan hal-hal kotor itu juga membatalkan terhadap salat ya. Kemudian al-mudrabah al-mufritah ya, pukulan yang membatalkan. Jadi ada kan ketika ketika ada imam kita lupa itu kan dianjurkan bagi perempuan untuk menepukkan kedua punggung tangannya. Nah, itu kalau berlebihan memukulnya, itu bisa membatalkan terhadap sholat. Jadi pukulannya jangan sampai al-mufritah, jangan sampai keterlaluan. Ya, jadi biasa saja, yang penting imamnya mendengar. Atau bahkan bukan menepukkan kedua punggung tangan, maka bagian dalam tangannya misalnya telapak tangannya, tepuk tangan itu membatalkan terhadap salat. Ya. Kemudian waziyadatu ruknin fi'liyin amdan. Waziyadatu dan menambah ruknun fi'liyin. Ruknin fi'liyin rukun fi'li atau rukun yang bersifat perbuatan amdan secara sengaja. Menambah rukun ya. Menambah 2 rukun secara sengaja. Nah, itu batal itu. Ya, batal. Rukunnya nggak ada, kita nambah sendiri 2 misalnya. Batal itu. Nah. Selanjutnya adalah wattaqaddum ala imamihi. Ya. Wattaqaddumu dan mendahului ala imamihi atas imamnya, mendahului biruknaini fi'laini. Ya. Dengan 2 rukun fi'li. Jadi kita mendahului imam 2 rukun. Contoh, takbiratul ihram kan rukun pertama, yang kedua itu al-fatihah, kemudian ruku, i'tidal ya kan. Nah, imam itu masih baca fatihah, masih baca al-fatihah, kita itu sudah mendahului imam 2 rukun ke depan, yakni ruku dengan i'tidal ya. Imam baru baca fatihah, kita sudah i'tidal itu. Sudah ruku, sudah i'tidal, maka batal salatnya. Tapi kalau imam baca Fatihah, kita hanya melewati 1 rukun saja. Imam baca Fatihah, kita lalu sujud misalnya. Ruku, itu kan lewat 1. Itu sholatnya nggak batal. Cuma yang batal jamaahnya. Nah, jadi kamu sudah tidak mendapatkan pahala jamaah kalau mendahului imam. Tapi kalau mendahuluinya 2 rukun, tidak hanya jamaahnya yang batal, tetapi sholatnya juga dihukumi batal. Ya. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat selanjutnya adalah wattakhallufu bihima. Wattakhallufu dan tertinggal bihima dengan 2 rukun. Ya.
kita ketinggalan 2 rukun dari imam bi ghairi udrin, tanpa adanya udzur. Ini ketinggalan 2 rukun dari imam tanpa adanya udzur, maka itu membatalkan terhadap sholat. Ya. Contoh, imamnya sudah i'tidal, kita baru membaca Al-Fatihah. Ya. Atau imamnya sudah sujud, kita baru ruku. Itu kan sudah terlambat 2 rukun dari imam. Maka itu dihukumi batal. Batal itu kalau kita tidak ada udzur. Ya. Tapi kalau ada udzur, nggak batal ya. Apa contohnya udzur itu? Ya misalnya kita lupa atau kita lupa ya, atau tidak tahu ya, atau kita masih sibuk membaca wirid misalnya, wirid yang normal ya, bacaan yang normal di dalam sholat itu. Misalnya kayak ruku itu kan normalnya kita baca 3 kali tuh. Tapi kita lagi khusyuk sholat, tiba-tiba lagi jamaah kita baca 11 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sampai 11 kali. Nah itu batal itu. Tidak termasuk udzur. Nah tapi misalnya kita mau baca Subhana rabbiyal azim itu lupa. Nah sambil ngingat misalnya. Subhana rabbiyal. Satu belum selesai mas itu. Tiba-tiba imam sudah sujud. Ya. Kita baru mau baca wirid di dalam ruku itu, baca lafaz di dalam ruku. Nah, itu masuk bagian dari udzur ya. Tapi kalau seperti yang saya jelaskan barusan, di dalam ruku kita baca sampai 11, nah, itu bukan udzur itu. Maka nanti tertinggal 2 rukun dari imam membatalkan terhadap sholat. Jadi kalau jamaah itu pokoknya teman-teman ya, jangan sibuk sendiri kalau jamaah itu. Namanya orang ikut, nggak boleh sibuk sendiri. Semisal kita nggak nutut baca Fatihah, ya sudah, ikut sudah rukuknya imam itu. Karena Fatihah kita itu ditanggung oleh imam. Termasuk ketika kita ruku, ya. Ketika kita ruku itu nggak usah baca melebihi dari imam. Imamnya hanya baca 3 kali, terus kita baca 11, keliru. Ya. Jadi cukup 1 kali nggak apa-apa kalau jamaah itu. Nah, jadi menjaga keutamaan berjamaah itu, namanya berjamaah kan ikut itu. Jadi namanya ikut jangan sibuk sendiri. Kalau sibuk sendiri jangan jamaah. Sholat sendiri aja sekalian gitu. Nah, pokoknya harus dijaga itu ya. Ketika kita sholat sendiri, ketika kita sholat berjamaah, itu ada beberapa adab atau tata krama yang harus kita lakukan di dalam sholat. Kemudian selanjutnya waniyatu qota'is sholati, ya, niat memutus sholat ya. Jadi hanya niat aja. Oh, saya mau berhenti sholat misalnya. Ketika sholat ya. Nah, itu batal itu, ya, batal. Jadi jangan sampai niat memutus sholat ya. Memutus sholat itu bukan berarti saya mau berhenti tidak sholat lagi misalnya, enggak ya. Saya mau niat misalnya keadaannya sedang sakit perut ya. Kemudian kayak kayak kebelet pipis atau mau buang air besar. Nah, kita niat di dalam hati ya. Oh, saya mau sudahi aja sholatnya misalnya. Nanti sholat lagi. Nah, dalam hati bilang begitu, maka sholat itu bisa membatalkan terhadap sholat. Ya. Selanjutnya adalah wa ta'liqu qat'iha bisai'in. Wa ta'liqu qat'iha, dan menggantungkan memutus sholat bisai'in dengan sesuatu. Nah, memutus sholatnya itu digantungkan dengan sesuatu. Misalnya kita bilang gini tuh, nanti kalau sudah tukang paket datang misalnya ya, jadi siang-siang itu sholat duhur, tiba-tiba kita dalam hati bilang begini, nanti kalau ada tukang paket yang datang, saya mau berhenti sholat misalnya. Nah itu, dan terjadi betul tukang paketnya datang misalnya. Batal itu. Batal itu. Itu namanya ta'liqu qat'iha bisyai'in ya. Terus wat taraddudi fi qat'iha. Wat taraddudi, dan bingung atau ragu-ragu fi qat'iha, di dalam memutus sholat. Ini juga membatalkan terhadap sholat ya. Ragu soal berhenti dari sholat apa tidak, itu batal sholat itu.
Makanya jangan sampai ada niatan kita dalam ketika sholat ya. Jangan sampai ada niatan untuk memutus sholat. Nah, jadi kalau sampai ada niatan atau bahkan ragu kita ini. Ragu memutus atau tidak ya misalnya. Nah, itu juga bisa membatalkan terhadap sholat. Jadi kalau pokoknya ketika teman-teman sudah melafalkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, nah, maka hilangkan itu sudah. Hilangkan niat-niat memutus sholat, hilangkan itu. Urusan misalnya sakit perut ya. Kadang kan di tengah-tengah sholat kita sakit perut. Ini kayaknya mau kentut lagi. Ini sudah. Jangan sampai ada niatan memutus sholat. Kita lanjutkan aja. Masalah nanti tiba-tiba kentut sendiri, baru kita berhenti dari sholat. Nah, kenapa aku tidak boleh berniat untuk memutus sholat? Ya, karena ada ayatnya itu. Wala tubtilu a'malakum. Ya. Janganlah kamu putus a'malakum, amal-amalmu. Jadi lakukan saja sholatnya. Urusan nanti timbul ada apa namanya hal-hal yang membatalkan sholat, kita berhenti. Termasuk selain sholat ya, mau puasa misalnya. Oh, saya nanti mau mokel aja misalnya. Nggak kuat siang-siang. Mau makan nanti siang misalnya. Hanya berniat itu. Tapi kita tidak lakukan. Itu juga berpengaruh terhadap puasa kita itu. Datang jauh-jauh ke Mekah Madinah umroh misalnya. Tiba-tiba di tengah umroh kok dalam hati bilang kok capek sekali ya umroh ya. Saya pengen cepat-cepat pulang misalnya. Oh, dengan begitu. Wala tubtilu a'malakum. Efeknya buruk itu. Efeknya buruk. Khawatir nanti bukan pulang ke Indonesia ya, malah pulang ke dipanggil Tuhan nanti itu kan. Bahaya juga. Walaupun apa namanya? Mungkin bagi sebagian orang wafat ketika umrah itu adalah sesuatu yang bagus ya. Maksudnya dipandang dari segi begini ya. Jadi kita tidak bisa sujud lama kepada Allah, tidak bisa beribadah lama kepada Allah. Dan ibadah-ibadah yang lain ya. Sudah niat sedekah misalnya. Nanti saya mau ngasih amal misalnya. Mau lempar uang ke masjid ya. Kan ada yang di jalan-jalan itu biasanya. Nah, kita sudah niat dari rumah itu. Ya. Nah itu kalau bisa dilakukan. Ya, ya kalau nggak bisa, ditunda besoknya seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita tidak membatalkan amal-amal kita. Nah, saya kira cukup ini. Kurang lebihnya begitu. Nanti kita lanjut di forum diskusi ya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin teman-teman tanyakan, ada beberapa keterangan yang belum teman-teman pahami, silahkan disampaikan. Selebihnya saya serahkan kepada moderator. Tafadhol. Sahabat pendengar setia kajian online ITMI Bondowoso, kini kita telah memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi sahabat semuanya, dipersilahkan untuk bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman atau menanyakan kembali materi yang telah disampaikan apabila masih ada yang belum difahami. Mohon untuk menyebutkan nama lengkap serta asal tempat tinggal sebelum menyampaikan pertanyaan. Marilah kita manfaatkan sesi diskusi ini untuk memperdalam keilmuan dan menambah wawasan keislaman kita bersama. Selamat berdiskusi, semoga membawa pencerahan, manfaat, dan keberkahan bagi kita semua. Demikian tadi yang disampaikan oleh Pak Firman Hidayat. Dua fasal, yaitu fasal atau bab sunnah abad dalam sholat dan perkara yang membatalkan sholat. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, baik sesuai materi yang belum dipahami atau ada permasalahan di dalam kehidupan dengan yang sesuai dengan agama Islam, bisa disampaikan pertanyaannya dengan mengaktifkan mikrofon dan menyebutkan nama serta asal alamat. Monggo bagi teman-teman yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Amin dari Bondowoso. Amin. Saya mau bertanya masalah sholat sunnah ini, qobliyah subuh ya. Ada keterangan jika terlambat untuk bangun pas lewat dari awal waktu itu, katanya sih boleh untuk melakukan sholat sunnah qobliyah. Itu gimana keterangan itu Pak Ustaz? Terima kasih. Enggak langsung dijawab Ustaz. Jadi mungkin kasusnya ini ada lagi nih ya Mas Amin ya. Jadi orangnya itu sudah biasa atau istiqomah melakukan sholat qobliyah subuh gitu ya. Nah, sudah terbiasa. Ya. Mungkin bangun subuhnya lambat. Kesiangan. Siangan ya. Iya. Apakah masih boleh melakukan sholat qobliyah subuh? Kalau bolehnya boleh, tapi yang harus diingat adalah tadi pokok konsepnya itu kita harus melakukan yang wajib dulu, baru yang sunnah. Nah, karena sudah terlewat subuhnya, kita sholat subuh dulu ya. Sholat subuh dulu, misalnya kita bangun jam 7 tuh. Maka sebelum sebelum melakukan hal-hal yang lain, kita lakukan dulu sholat subuh ya. Karena subuh itu hukumnya wajib. Baru ketika telah selesai dari sholat subuh, kita qadha itu yang namanya sholat sunnah qobliyah subuh, seperti itu. Enggak apa-apa itu. Termasuk sholat-sholat yang lain ya. Ini cuma tidak menurut jumhur ulama, tidak menurut seluruh para ulama, hanya sebagian saja. Kita sudah biasa melakukan sholat tahajud misalnya. Jam 3 kita biasa bangun untuk sholat tahajud. Nah, suatu ketika lewat itu dari jam 3 ya. Kita bangun jam 5, sudah masuk waktu subuh. Normalnya kan tidak bisa tahajud itu. Jadi tahajud itu dilakukan sebelum subuh. Nah, tapi kalau kita biasa melakukan sholat tahajud, maka boleh diqadha itu di waktu-waktu yang lain. Termasuk juga sholat duha. Sholat duha itu juga bisa diqadha itu. Juga bisa diqadha. Dikiaskan kepada sholat-sholat yang wajib. Tetapi kata sebagian ulama itu kalau kita nggak istiqomah ya, artinya jarang-jarang sholat duha, jarang-jarang tahajud, tiba-tiba mau kodok sholat tahajud, itu tidak dianjurkan ya, tidak dianjurkan. Jadi itu hanya dianjurkan untuk orang-orang yang sudah biasa melakukan sholat tahajud, biasa melakukan duha. Termasuk yang ditanyakan Mas Amin tadi itu, kita sudah biasa melakukan sholat sunnah qobliyah subuh, yang hukumnya sunnah cuma istiqomah tiap hari. Jadi kalau istiqomah itu biasanya kalau kita tinggalkan ada perasaan yang tidak enak, itu kepikiran. Nah, biar nggak kepikiran, dikodok aja. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu, Mas Amin. Dan mulainya kapan itu Pak Ustaz? Mulai masuk apa? Masuk qobliyah itu. Kalau qobliyah subuh ketika masuk waktu subuh. Oh iya. Jadi kalau belum masuk waktu subuh, nggak boleh ya? nggak boleh. Jadi qobliyah subuh itu kan namanya sholat yang apa? Sholat tawabi itu kan. Sholat tawabi ya, sholat yang ikut kepada waktu-waktu sholat ya. Jadi selesai azan gitu Ustaz. Nah, selesai adzan. Iya. Dan melakukan qobliyah itu. Nah, baik, terima kasih. Monggo bagi yang lain yang ingin bertanya bisa langsung aktifkan mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wahyu dari Bondowoso, Pak Ustaz. Ya. Ini ada titipan pertanyaan dari Mbak Ria di Jogja. Wah, Iya. Beliau bertanya, apakah benar jika membersihkan rumput yang ada di atas makam itu hukumnya
haram. Apakah itu benar dan alasannya kenapa jika itu memang diharamkan? Begitu pertanyaannya Pak Ustadz. Terima kasih. Monggo langsung dijawab Ustaz. Dengan dari Maria lewat WhatsApp biasanya itu Ustaz, jawab pertanyaannya. Soal ini ya, apa namanya? Ada rumput-rumput di makam ya, di kuburannya. Kemudian kita cabut misalnya begitu ya. Ya Ustaz. Nah, untuk masalah mencabut tumbuhan di atas kuburan itu memang ini lagi-lagi tidak seluruh ulama ya. Sebagian ulama itu menghukumi haram itu ya. Saya itu pernah baca keterangannya di kitab Fathul Mu'in ya dulu ketika di pondok ya. Nanti saya cek lagi itu di kitab Fathul Mu'in itu. Jadi memang haram ya. Haram itu. Haram mencabut sesuatu yang ada di kuburan ya. Termasuk apa bunga, pokok wangi-wangian yang ada di kuburan itu juga haram. Nah, haramnya itu tapi hanya ketika dia hidup ya, ketika dia hidup. Tapi misalnya rumputnya itu sudah kering, nah itu kalau sudah kering dihukumi boleh itu sudah kering ya. Tapi kalau rumputnya masih hidup atau bunganya masih segar ya, nah itu haram diambil itu dicabut ya. Jadi yang apa namanya kalau masih apa namanya kalau sudah menjadi kering, sudah kering, nah itu enggak apa-apa itu. Jadi yang enggak boleh ketika masih basah aja lah kasarnya ya, masih hidup. Karena keterangannya di sana itu apa namanya ketika banyak tanaman kemudian bunga-bunga di kubur itu katanya malaikat sering juga datang ke situ. Jadi kalau dicabut bunganya, malaikat nggak datang lagi ke situ. Tapi kalau kering, nggak ada itu malaikatnya katanya. Nah, gitu. Itu mungkin apa namanya keterangan singkatnya ya. Nanti misalnya mau lebih jelas referensinya nanti saya kirimkan di WA ya. Saya cari lagi teksnya di Fathul Mu'in itu. Itu juga berdasar kepada hadis Nabi di situ. Hukum mencabut tumbuh-tumbuhan yang ada di kuburan. Begitu kira-kira Mas Wahyu. Ada lagi Mas Ayu? Nggak ada Mas Jamal. Satu cuman. Terima kasih. Dari teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Pak, sudah tidak ada? Memang tidak ada, akan kami tutup untuk kajian pada malam hari ini. Ya, karena sudah tidak ada. Ada penutup Ustaz atau cukup? Nah ini nih ketemu saya redaksinya ya untuk yang Mas Wahyu tadi itu. Monggo Ustaz. Bacakan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim wa yahrumu akhdhu syai'in minhuma malam yaibisa ya. Jadi haram mengambil sesuatu yang ada di atas kubur itu malam yaibisa selama belum kering. Nah ini. 5 fi akhdil ula min tafwiti hadzil mayyiti al-ma'thuri anhu sallallahu alaihi wasallam ya. Karena alasan yang pertama, kalau kita cabut tanaman dari atas kuburnya mayit itu karena kenapa kok haram ya? Karena yang pertama itu alasannya adalah dapat menghilangkan hak mayit ya. Dapat menghilangkan hak mayit yang berupa ampunan. Nah, jadi hadisnya Nabi itu salah satu hal yang apa namanya ya, memberikan mayit itu ampunan itu ada tumbuhan katanya, membiarkan tumbuhan di atas kuburnya. Nah, kemudian yang kedua, wa fitsaniyah min tafwiti haqqil mayyit birtiyahil malaikah. Nah ini birtiyahil malaikah an-nazilina lidzalika.
Jadi kalau ada tumbuh-tumbuhan yang wangi ya, yang ada wangi-wangiannya, maka irtiyahil malaika an-nazilin ya. Malaikat itu turun pergi ke kuburan yang ada wangi-wanginya itu. Ya. Qalahu Syekhuna Ibnu Hajar wa Ziyadin. Jadi ini disampaikan oleh gurunya Syekh Zainuddin Al-Malibari yaitu Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ibnu Ziyad. Ya, ini di Fathul Mu'in ini. Nah, itu kira-kira ya. Sudah cukup. Assalamualaikum, izin bertanya, Ustaz. Oh, masih ada? Ya, monggo silakan. Silakan. Ini Pak Ustadz, saya Muhammad Ikram dari Bondowoso. Sehubungan dengan pertanyaan yang tadi Pak Ustadz, untuk mencabut rumput yang diharamkan di atas makam, lalu bagaimana hukumnya ketika makam tersebut yang di semen gitu Pak Ustadz, atau yang di beton, seperti itu. Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang beda lagi pertanyaannya ya. Jadi di semen atau di beton ya, boleh apa enggak gitu ya pertanyaannya ya. Betul Ustaz. Nah, untuk menyemen kuburan itu sebenarnya ada larangan dari Nabi itu ya. Jadi an yujassisul kubroh ya, kata Nabi itu nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an yujassisul kubroh ya, wa an yak'ala alaih wa an yubna alaih. Nah, itu. Jadi ada 3 hal yang dilarang dilakukan di kuburan itu. Yang pertama yujassis ya, yujassis itu memplester kuburan secara permanen ya. Kemudian wa an yak'ala alaih, duduk di atas kubur itu juga nggak boleh ya. Dan jangan sampai duduk di atas kuburan. Dan hadisnya yang ketiga mengatakan wa an yubna alaihi, dibangun ya, kuburannya dibangun ya. Itu pada dasarnya nggak boleh. Nah, yang dibolehkan itu hanya khusus untuk orang-orang tertentu ya, seperti para ulama ya, para ulama, pokok orang-orang yang diharapkan keberkahannya, yang banyak berkahnya itu nggak apa-apa ya. Jadi untuk menjaga kuburannya. Tapi kalau orang-orang dianggapnya orang-orang biasa, itu seyogyanya tidak ya, tidak dilakukan seperti itu. Juga nanti boleh misalnya kalau di daerahnya itu biasa ada hewan-hewan yang memakan mayit misalnya. Jadi ada sebagian daerah itu, kalau ada mayit baru biasanya ada hewan itu masuk ke dalam kuburannya itu. Bahkan orang-orang sampai jaga itu 7 hari, bahkan dijaga selama 40 hari ya. Nah, kalau kasusnya seperti itu nggak apa-apa itu diplester ya, nggak apa diplester. Juga nanti ada ketentuan begini, melihat kepada status tanahnya. Kalau tanahnya itu milik umum, nggak boleh diplester kalau milik umum ya. Tapi kalau milik pribadi, ya, nggak apa-apa. Ada juga tanah milik umum itu, tapi kita bayar. Nah, jadi bayar 1 petak untuk menguburkan saudara kita, keluarga kita misalnya. Kita bayar. Itu nggak apa-apa diplester itu. Tapi kalau kuburannya itu secara cuma-cuma, gratis, dan milik umum, maka tidak boleh sembarang plester ya. Nggak boleh sembarang diplester. Bahkan walaupun minta izin kepada masyarakat sekitar itu, ada yang tidak membolehkan itu. Jadi nanti lihat lagi ya, lihat kondisi dan situasi. Tanahnya milik kita sendiri atau milik umum. Kalau milik sendiri boleh, bebas itu. Mau diplester atau tidak, terserah. Tapi kalau milik umum, seyogyanya tidak ya. Seyogyanya jangan sampai diplester. Atau yang kedua tadi ya, tidak aman dari hewan-hewan atau apapun yang bisa menggali kubur misalnya di tengah malam itu. Maka seyogyanya diplester aja untuk menjaga mayit, syianatan alal mayit ya, menjaga mayit. Tapi kalau aman dari hal-hal seperti itu, jangan diplester seperti itu. Nah, itu kira-kira penjelasannya. Mungkin ada tambahan lagi kira-kira? Sudah cukup Ustaz, sudah cukup jelas. Alhamdulillah. Terima kasih.
Mas Jamal, mana Mas Jamal? Apa ada kendala? Oke. Maaf, mikrofonnya mati. Demikian penyampaian dari Ustaz Firman Hidayat. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi kita. Mari kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis dan doa akhir pembelajaran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna hadi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina subhanaka. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.